Iya, terima kasih sebelumnya Bapak Ibu sudah menyempatkan diri untuk kita bersilaturahmi, mengingat waktu kita sudah agak lama tidak berjumpa ya. Baik. Karena hingga saat ini kita masih diberikan nikmat iman dan nikmat kesehatan. Dari PKB, nah, yang mana kegiatan MGMP ini diharapkan untuk mengcover salah satu pengembangan kompetensi Bapak Ibu sekalian. Tidak bisa naik pangkat, sertifikasi tidak cair, ya kan? Dan sebagainya nanti berdampak juga ke yang paling tinggi apa dampaknya? Yang paling tinggi yaitu bupati kita dapat teguran. Kota berbunga, kebun raya salah satunya. Semangat MGMP Matematika, insya Allah berkah dan jaya bersama. Jadi direncanakan bahwasanya pada pagi hari ini akan pengenalan secara detail oleh narasumber sebagai ketua sekaligus ketua MGMP Matematika, yaitu Pak Iswan Bangsawan SPD. PMM semua sudah ya. Nah, di sini Bapak Ibu, pengelolaan kinerja di PMM ini adalah alat bantu yang memudahkan kita untuk menentukan SKP ya, sasaran kinerja. Jadi di EKIN PMM ini ada 3 tahapan ya: perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Nah, kita diwajibkan dari BKN untuk mengisi perencanaan paling lambat tanggal 31 Januari. Artinya Bapak Ibu masih ada waktu lebih kurang 20 hari untuk mengisi perencanaan di kinerja PMM tersebut. Ya, perencanaan yang Bapak Ibu isi itu tentunya akan berdampak pada capaian rapor pendidikan. Jadi pastikan perencanaan itu nanti berkoordinasi dengan seluruh warga sekolah, kaitannya yang mana yang akan Bapak Ibu tingkatkan kinerjanya. Pelaksanaannya ini akan dilakukan ketika kepala sekolah akan melaksanakan observasi kelas dan melakukan penilaian berdasarkan rubrik yang telah disediakan di PMM. Jadi di akun kepala sekolah itu Bapak Ibu ada rubriknya ya, misalnya guru ini sudah melaksanakan atau belum, sudah lengkap atau belum, itu ada isiannya. Jadi kepala sekolah tinggal centang aja, dicentang ya. Nah, pada tahap penilaian, kepala sekolah melihat rangkuman capaian guru untuk menentukan predikat yang terintegrasi dengan kinerja BKN. Artinya kita tidak perlu lagi ngisi SKP di EKIN ya, untuk guru. Tapi kalau untuk TU mereka masih pakai SKP di kinerja. Ya, ini yang harus kita luruskan ya. Jadi untuk sementara ini masih guru dan TU. Dan untuk sekolah di bawah naungan Kemenang itu memang belum disediakan fitur untuk pengelolaan kinerja di PMM, Pak. Jadi masih pakai SKP EKIN. Jadi guru-guru di Kemenang tolong sampaikan bahwa mereka bukan isi di PMM tapi mengisinya di EKIN. Ada pertanyaan Pak? Non ASN memang nggak isi ya SKP lama ya, karena memang yang namanya ada di sana hanya untuk P3K. Nah, ada kasus lagi Bapak Ibu. Ada kasus P3K itu dia misalnya ya, dia SK-nya itu di SMP 1 Sumberjaya misal. Tapi sekarang dia pindah ke SMP 2 Waitenong misal. Tapi pas dia ngisi masih datanya di 1 Sumberjaya. Ada nggak kasus seperti itu? Banyak. Nah, bagaimana solusinya Pak? Ya solusinya yang saya tunjuk kemarin Pak. Jadi dia harus koordinasi dengan SIASN DKD, ya, yaitu ke Pak Kris. Jadi di situ konfirmasi ke beliau, ya bagaimana untuk pengisiannya. Kenapa seperti itu? Karena memang orangnya nggak ada Pak Gunung ya. Bagaimana kepala sekolah itu mau menilai kalau orangnya nggak ada? Nah, untuk sementara ini untuk menyelamatkan, ya nggak apa-apa lah SKP-nya masih diisi oleh sekolah yang lama. Satuan pendidikan lama masih mencantumkan nama Bapak sebagai TU di akun mereka, Pak. Kalau memang Bapak nggak ada lagi, ya nanti otomatis ini terhapus, Pak. Ya, bisa sekolah lama ya. Ya, tapi ya paling nunggu bulan 7 bulan 8 karena kan tahun ajaran baru bulan 7 bulan 8 bukan sekarang.
Itu harus misalnya harus semuanya masuk apa pilih salah satu atau gimana? Iya. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya? Dimensinya ada banyak. Ada banyak 8 indikator ini. Yang orange kita misalkan 3, berarti kan fokus ke situ. Itu harus 3-3-nya atau salah satu aja? Nah, disinilah kebijaksanaan kepala sekolah. Jadi yang penting kepala sekolah, seyogianya dibagi. Ya, jadi semua guru dibagi mana bagian fokusnya. KRK yang bisa diambil kan. Nah, apakah semua RHK di topik itu sama, keluar semuanya? Atau nanti berdasarkan topik, karena kan ini kan berdasarkan rapot pendidikan, sedangkan rapot pendidikan sekolah kan pasti beda-beda, yang merah yang mana, yang Sekolah bagus, sekolah mutunya bagus, mutunya sedang, isian RHK-nya sama Pak. Cuma nanti indikatornya itu berdasarkan merah, contoh. Nah, kita Langsung catat di situ atau gimana ya? ya, Seperti kayak kita perangkat ajar, kita berbagi ke yang lain, kita upload di PMM. Apakah yang kita upload di bukti dukung itu nanti yang di luar? Apakah mengambil dari yang sudah ada di PMM? Bapak mau masuk yang RHK yang mana? Yang ini, yang perangkat ajar yang dibagikan itu? Iya, Nggak bisa. nggak bisa ya. Karena itu harus kirim ke sini Pak. Bang, itu ada kontributor. Kan RHK, misalnya RHK yang kami pilih kan ada tulisan misalnya untuk guru penggerak itu kan 128 poin. Ya. Nah kalau kami pilih semester ini 128 poin, untuk semester besoknya kan kami kan nggak bisa ngajar di atas itu lagi, karena kan itu gimana? Apa nggak usah aja? Gitu? Itulah guru. Marilah kita tutup acara kita pada hari ini dengan sama-sama melapaskan nafas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.